Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan pengajian Ahad pagi. Dan pada hari ini ini adalah pertama kali saya sebagai solo flight. Setelah kemarin masih di coach oleh Fazul, dan sekarang Fazul sudah tidak ada, jadi sekarang ini mulai terbang pertama menjadi broker, menjadi moderator. Tapi sini masih ada Bazari dan Pajarjani orang Aceh, jadi masih tetap tenang saja. Jadi Aceh tidak akan pernah hilang dari Masjid Vestal. Karena kalau nggak ada Aceh, kacau nanti Masjid Vestal. Iya, nanti bisa merdeka sendiri. Alhamdulillah pada pagi ini yang akan bertugas sudah hadir semuanya. Ustaz Yahya, alhamdulillah meskipun masih meringis-ringis dan ikut duduk di kursi. Ustaz Yahya yang kedua, insya Allah. Karena sekarang beliau sudah kelihatan menggunakan kursinya ya, udah kayaknya senior citizen kayaknya. Jadi yang pertama adalah Ustaz Fadil yang sudah hadir juga, alhamdulillah. Dan beliau ini baru saja pulang dari tour Indonesia Korea katanya ya. Mungkin agak sedikit oleh dari Korea ya katanya. Nanti insya Allah saja yang pertama setengah jam, nanti dilanjutkan oleh Ustaz Yahya setengah jam berikutnya. Ada sedikit pengumuman tentang jadwal sholat subuh. Ternyata saat ini subuh kita sudah jam 4.30 ya. Saya masih mikirnya jam 5:15. Jadi subuh kita kesiangan terus sekarang ini. Jadi mungkin mulai Ahad depan kita adzan jam 4.30. Mungkin sholat 4.45 atau paling telat jam 5. Jadi jam 5 sudah kita bisa mulai pengajian ya, supaya jangan terlalu siang. Jadi insya Allah mulai subuh depan itu sudah seperti di Indonesia kayaknya. Jadwal subuh kita jam 4.30 gitu, kayak di Bandung kayak. Ngecop di Aceh kayak jam berapa? Oh, sama satu jam kemudian. Oh, berarti sama dengan dia, sore di Rupiah di Aceh. Tanpa berpanjang waktu, saya silakan Ustaz Fadil untuk memulai dan nanti langsung dilanjutkan oleh Ustaz Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. فصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. الحمد لله. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, and we thank Allah subhanahu wa ta'ala for allowing us to be here. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our efforts to come in the early parts of the morning seeking His pleasure. And may these gatherings be the gatherings of forgiveness for our sins. For some of us, we've stayed up all night. For some of us, we may have made i'tikaf. For some of us, we've come from our cozy beds. We've decided to leave our nice warm homes to come to the masjid to perform one of the greatest commandments of Allah subhanahu wa ta'ala in the best performance ever, in the best place ever, which is the masjid of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, today's short reminder will be very short, inshallah, as we like it, short and sweet.
hopefully he's sweet enough for all of us to take enough benefit from. But one of my biggest things that I've been concentrating on in the past few months, especially after getting involved with the youth groups, with our Indonesian youth groups, mashallah. May Allah subhanahu wa ta'ala make these gatherings flourish. I mean, I haven't been to them. How are they going? They're going well? Yeah? Still going? Yeah? Mashallah. May Allah subhanahu wa ta'ala make them beneficial, and may Allah reward those who are organising it and taking the time to organise it. Look, for me, it's, every time I talk, it's really just about the youth, and it's really about our future. And one of the problems that we have today, especially living in the Western society, is the overpowering and overwhelming attraction of a different culture. An overwhelming attraction of the trends. You know, in this crazy world that we live in today, you have trend setters and you have trend followers. So we have people that set the trend that people set, and this is what we see today. You know, for many of us who are parents, who have come from the previous generation, we see our kids today coming with their hair in certain forms and styles we can never understand. You know, we see things that we have, you know, it's absurd and it's crazy. For the older generation, it's, what are my children doing? You know, my son, what happened to his hairstyle? My daughter, what sort of clothes are they wearing? And we get really worried about this trend that we are, that you know, especially in the societies that we live in, especially living in the West. You know, one interesting outlook into one of the ayats, when Allah subhanahu wa ta'ala talks about the messengers, one of their duties as messengers when they come to a nation, is to يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. So they enjoin good, وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ, and they forbid evil, right? And then there's some interesting other facts that have been mentioned. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, and they make it easy, or they make it open for the people towards good, to do good. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, and they prohibit, and they make it hard upon people who commit the evils, right? And here's the most interesting part. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. So وَيَضَعُ عَنْهُمْ, and they free them from إِسْرَهُمْ, from, they free them from, it's like an agreement, or a very heavy agreement, right? And أَغْلَالَ الَّتِي, and a chain that's on their hands and on their necks, that's been upon them. And the ulama of tafsir explained that these ayat are talking about, okay, if you see, when the first generations of Muslim came, and all they had to do, the Prophet told them, enjoin them good and forbid evil. The job of the people among them was to يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. So they would just make it easy for the tayyibat to happen, for the good to happen. And وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, and they would work amongst them to prevent the evil from spreading. And also, on top of that, right, because I mean that was just the new Muslims. They just had the commandments of good and evil. But this next part about freeing them from this heavy burden, freeing them from a burden, freeing them from the chains on their hands and in their necks, what is this talking about? And so they explain that this is talking about, because as the next generation of Muslim comes, on top of the rulings that of doing good and forbidding evil, there's also something else now. Now the trends of the previous Muslims have come down also. And so what you find is, on top of the commands of Allah and the commands of Rasul and the forbidding of the good and the evil, right?
you have also the trends of the previous cultures and the previous generations that come down as well. And as time goes by, people we get, this is how my father did it, this is how my great-grandfather did it. And so a lot of the things that we come down with are also mixed up with the religion, and hence you have this mix up between the religion and culture. And especially living in today's times, and it's unfortunately, even in Muslim countries. In Muslim countries where it's even, this is just my personal experience when going to countries like Indonesia or India or Pakistan, where the majority of the population is Muslim. What you find is the culture is very much intertwined with the religion, and you find a very short distinction between the two. Whereas as compared to living, for us that live in the Western cultures, the Western countries, it becomes more distinct. And therefore what we find is the practices. Is that a cappuccino machine? And what we find is a lot of what we have today is now, even unfortunately in the Muslim countries, a lot of the religion is mixed up, and therefore what is actually good and evil is mixed in between. And so one of the challenges of today is for us to be able to understand that we have to free ourselves from these unnecessary burdens. There are many examples. A simple example that we can take that's very common in many Muslim societies today is, for example, weddings. Right? There's this need, or this feeling that we need to have a glorious exotic wedding. Oh, my daughter's getting married, or my son is getting married. I have to make sure that we have the best, this is a special day. It must have, the best of food, the best of places, the best of the best of the best. And we put our poor children who are starting up their lives into, tens of thousands of dollars in debt. A lot of young couples, they're just starting their life in a massive hole. They're starting from a massive negative. Why? What is it based on? Is it based on religion? No. It's based on the culture. If you ask them why, they're going to say, oh, so your cousin had such a nice wedding. Your uncle, you're from this side of the family. Your friend had this. If we don't have the same thing, then, where are we going to put our face? Kasi di mana muka saya ini? Muka bapak sama mama ini mau seperti mana? I like it. Terus Indonesia. Right? And so we find that we're moving into this phase where we feel this unnecessary pressure. Is it from the religion? No, it's not. Is it from culture? Yes. And that's just a simple example, but a very serious example. Because it's very true. Everyone knows what the Sunnah wedding was like. Everyone knows how simple it was. Right? But for how many people are prepared to do it? Not many. Because there's this trend of pressure, there's this chain, this burden. They feel like this heavy agreement that they have to follow. It has to be done this way. And so we need to be able to start from now, to start freeing ourselves from these burdens, from these unnecessary burdens and chains and trends. Because what's going to happen is, on that day that counts, life on the hereafter, the day of judgment, on that day, this is where the real deal comes into place. Because really, as human beings, all we are is that we are just followers. We're born into this world, we don't know much. And so we start to follow what we see, what we are taught. What we see in society, what we think is good is good. Whatever society says is bad is bad. Right? And that's what you see today. You ask the kids today, why do you have that haircut? Right? You ask them why. Because that's the trend of today.
But why? Is it based on the deen? Is it based on religion? I don't know. But that's just the way cool things are today. Yeah, and it's unfortunate. You know, like little girls, we have this big dream in our heart that our girls will wear hijab from a younger age. Our boys will have, little caps. And if they can grow a beard, maybe they can grow a beard. I don't know. But I've seen some boys at a young age of like 8 years old had a beard. I'm not sure if that's natural, but anyway. People go to extents, right? They have this dream to have their children, grow up. Is that my alarm to stop now? Time's up. Time's up. Oh, time to start, yeah? But then what happens is, when they're growing up and they have these wearing the hijab, so cute. But then when she goes to school, she sees all these other girls who are not wearing the hijab. And then the dangerous question comes into their mind and they say, Mom, Dad, why do I have to wear this? How come all the other girls can look cool and look beautiful? And then they watch the TV and watch the cartoons, and then the cartoons are portraying or what beautiful is supposed to be like. And then the boys are looking at what's cool supposed to be like. And we as parents are just not doing anything about it. Right? And so this is where it needs to start from now. It starts from the parents actually. We as parents have full responsibility about our children. The man of the family, we are responsible for everything. We are the shepherd of the flock. We will be questioned and responsible on the day of judgment, standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala for ourselves and our families, and where our family is going. Right? And so, we have these questions where a very common problem today is because the parents do not really know how or why, or do not really know how to explain to the children, or even simple psychological things where they interact and encourage. SubhanAllah, I love this, it's very powerful. I didn't know this before. That the words of the father to the daughter, right? The words of encouragement from the father especially, right? Of course the mother's words are very powerful, but especially the overpowering words to the daughter apparently are life-changing. What the father says to the daughter takes as gold. If the father's words are supportive and encouraging, and he takes the time to pay attention to them, even though apparently girls always find a way to keep on talking and they don't really know how to stop. And sometimes as parents, we're always tired and we're not really sure, yeah, that's right. We're just not really tuning into what they're saying. But things like that, small things like that, can change the way, the attitude our daughters will have. And what we say to them, if they're wearing the hijab, are we encouraging them, making it look like it's the best thing? That looks so good. MashaAllah, my daughter, you look so beautiful in that. Simple words like that have an amazing effect. And similarly, from the mother's words to the son. What the mother's words, the son will also take as granted. Very powerful. It's an amazing thing, and I'm not a specialist in this area, but we can look forward to this, inshallah, in our own studies, and look forward. And I think we should even bring in specialists in these areas to actually educate us. I'm interested in it. I would love to be prepared right now. This is how it should be. We should be taking the proactive steps on how we can look after that future. How we can counteract, what solutions can we take to prevent our children, to moving towards this trend, which is actually taking us away. From Allah subhanahu wa ta'ala. Right? So when Allah talks about this moving away of the trends, it's very important for us to understand that at the end of the day, if you are not actively inviting
ourselves and our family to Allah subhanahu wa ta'ala, then we are being invited to other than that. If you are not being proactively taking action, doing the things and being involved in the activities which are bringing us closer to Allah subhanahu wa ta'ala, then we are being actively being invited elsewhere. Being invited to other than Allah subhanahu wa ta'ala. At the end of the day, there's only really two forces which Allah talks about. The forces of good, of Allah subhanahu wa ta'ala, and the forces of evil. And that of shaitan. When Allah talks about entering into Islam, He says, "Oh ya ayyuhal ladhina amanu, oh you who believe, oh you who have come to believe, udkhulu fis silmi kaffa." Right? We all know these ayat. Allah talks about calling to the believers that when you enter into Islam, you enter into Islam completely. Completely. Right? Don't just pick and choose. Don't enter into Islam 90% or 80% even. Enter into Islam completely, kafir, 100%. And what does Allah follow that ayat with? وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. And do not follow the footsteps of shaitan. In other words, other than Islam completely, everything else is following the footsteps of shaitan. SubhanAllah. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. For verily indeed, for you, for us, he is a clear enemy. He's not trying to hide from us. He's not trying to pretend he's not an enemy. He is evidently trying. He's not afraid to show us that, yes, I am your enemy. I am trying to destroy you. I am trying to take you away from Allah subhanahu wa ta'ala. I want to take you all with me. As we all know that this is what his plan is, this is his purpose in life. His purpose now, because now that he's Shaitan al-Rajim, that he is now the cursed, right? Cursed for what? He's now cursed for hell. He wants to bring as many human beings or as many children of Adam with him into the hellfire. That's his whole purpose in life. And what we have to do, our challenge, is to protect ourselves from following any of the footsteps that's going to lead us towards him. Anything. And by doing that, and what can we do to protect us? Is to absolve, to submit ourselves completely. Submit ourselves. As Muslims, this is what we are supposed to do. We submit ourselves. We submit our will. We submit our life, our death. Everything is for Allah subhanahu wa ta'ala. When we are able to understand this concept, that we are really just slaves of Allah subhanahu wa ta'ala, that we are nothing more than slaves. We are slaves. We are the slaves of Allah, and Allah is our Rabb. Allah is our owner. He's our master. He is our Lord. If we come to appreciate these terms, that really we can't do anything the way we want to do. And a simple formula that I always use for myself and I remind all of us is, we came into this world without choice. None of us had the choice to be here. And we'll be leaving this world without choice. None of us really have the chance and the opportunity to leave whenever we want to. And so what gives us this thought that we can live the way we want? We know that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who put us in this dunya. And we know that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who is going to take us away from this dunya. So it only makes sense that we live between this time of entry to the point of exit completely by that which Allah subhanahu wa ta'ala has provided for us. To that which Allah subhanahu wa ta'ala has sent His messengers and His books for our guidance. To return, to follow His way. Allah, in our deen, subhanAllah, we have all the solutions. All the solutions to our problems today really can be found in our deen, in the Quran and the Sunnah, subhanAllah. Really. It is so perfect. Allah subhanahu wa ta'ala has said it is perfect. There is really nothing else that we need. If we only turn back, insha'Allah, we start with ourselves and our families. Slowly and surely, insha'Allah, our deen is complete. Our deen is complete, and everything that we need to solve all the problems. I remember having this discussion yesterday at the Halal bi Halal
we were talking about how the children, and we're saying how, you know, today's time are different to the olden days, because in the olden days, you know, we used to have the ability to hit our children. Whenever they got naughty, we hit them to put them back in line. Nowadays, you know, parents are too scared to even touch their children, because the children knows the number of child services. Just in case they hit them, they can call the, you know, subhanallah. Really, this is the state that we are living in. And so it was a very interesting discussion that we had. A lot of points were raised, for and against arguments were put forward, right? But at the end of the day, subhanallah, at the end of the day, it's really not just one pinpoint. You know, our children becoming aggressive and disobedient today is only a symptom of the real problem. It's just all these things that we see today are symptoms. The real core of the problem comes back to us and our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. It comes back to our relationship with the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the example that's been shown to us by him. And so, if we are able to come back to that cure and be able to diagnose that, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will naturally enhance our life. Naturally absorb, you know, bring back the things the way that it should be. The way that it was meant to be. The way Allah subhanahu wa ta'ala had created it to be. And inshallah, this will be among the steps that we take towards providing and ensuring a safer future for our children. For I am sure this is what every single one of us want. None of us want to have a bleak future for our children. At the same time, none of us want to be, you know, really restricted, sitting in the mosque all day, not doing anything. You know, there's that balance. Islam is ummatan wasata. It is the middle path. We are not extremists in any way. But the deen, subhanallah, has everything that we need. It's when we are able to come to terms of being able to understand that that is truly what we need and all we need, then inshallah that will be the beginning of our days, inshallah, towards finding that solution that we all need towards achieving a successful community, a successful family, to achieve a successful community, to achieve a successful society, and a great successful ummah at large. Inshallah, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us this ability to enjoy this success in this dunya and more importantly in the hereafter. There was a request for what I had come from. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala through Herbalife, thank you Herbalife, gave me the opportunity to travel to Korea. And in just a few days, and to be able just to understand the magnitude of this business. It really doesn't have much to do with Islam, but I mean, it's just to understand, I mean, subhanAllah, this business, what I found is they actually use the very, very same principles that we need to be successful as Muslims. In Herbalife, our task is really to become good at inviting people. And really, that's all we need to do in Islam. All we really need to do is just to be good inviters, to become good da'is, to invite, to attract people into the deen. And then you have all these events which energize the community. You know, and you have these meetings of the Muslims where we energize that solidarity. And these people in Herbalife, I mean, really, it really feels like a family. You know, people from all parts of the world. To be precise, there was about 13,000 of us there. And it was just a whole big family. And this is really what Islam should feel like, wherever we go around the world. And it is actually that way. You know, wherever you go with Assalamu alaikum, immediately you're establishing this bond of family, wherever you go, subhanAllah. And so, my trip wasn't really about anything to do with the deen, and I was actually planning to go to the masjid in Korea, but unfortunately I never got a chance to. But maybe another day, inshallah. But subhanAllah, this is really, it's just that realization that
subhanAllah, our deen is so perfect, and the systems of our deen are all there. It's just a matter of us picking up those tools and utilizing it, that then inshallah we'll be able to achieve everything that we've ever possibly wanted. Inshallah. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us tawfiq and understanding, to make us of those who are always guided and under the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala at all times. Whatever was correct was from Allah subhanahu wa ta'ala, whatever was incorrect was from our own shortcomings. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept all our deeds. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pak Syarif, Ya. jangan lupa bertanya. Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang berbahagia, satu ayat saja dari surat Al-Baqarah ayat 148 insyaallah pagi hari ini. Allah SWT menyatakan walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Setiap umat, tiap-tiap kelompok, kata Allah SWT, ada kiblatnya sendiri-sendiri. Ada sesuatu yang dia jadikan sebagai pusat untuk menyerahkan dirinya dan beribadah kepadanya. Kita kenal kenapa ayat ini tiba-tiba berbicara tentang walikulli wijhah sebagai konklusi dari cerita kemarin perpindahan kiblat itu. Ketika kita melihat betapa stabilnya orang-orang ahli kitab ketika terjadi perpindahan dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram ke Ka'bah Baitullah di sana, orang-orang ahli kitab tetap menolak, bukan karena tidak melihat adanya kebenaran di dalamnya. Bahkan Al-Quran menyatakan semuanya sebenarnya mereka sudah memahami, bahkan mereka lebih memahami daripada pemahaman mereka terhadap anak-anaknya sendiri. Tetapi kemudian mereka tetap saja tidak mau taat kepada Allah SWT. Dan Allah menyatakan tiap-tiap komunitas itu memiliki muwallinya sendiri, memiliki kiblatnya sendiri-sendiri. Fastabiqul khairat. Oleh karena itu, compete-lah one another, saling berlomba-lombalah di dalam al-khairat. Ya, ini pedomannya petikan ayat yang paling disenangi oleh Muhammadiyah. Ya. Fastabiqul khairat. Ya. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Ainama takunu, dimanapun kalian berada, kata Allah SWT, ya'ti bikumullahu jami'a. Kelak Allah akan mengumpulkan, mendatangkan kalian semuanya, gak ada satupun yang tersisa. Meskipun kiblatnya hari ini mungkin ada banyak yang berbeda-beda, ke utara, ke selatan, nyembah patung, nyembah Allah, nyembah dunia dan segala macamnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Allah SWT memiliki sifat Rahman dan Rahim, yang sebenarnya urusan pemindahan kiblat menjadi simbol dari ketaatan itu. Kenapa Allah memiliki perintah orang untuk memiliki kiblat? Sebenarnya tidak ada lain kecuali keluar dari rasa kasih sayang Allah SWT. Tetapi Allah juga memberikan kemerdekaan bagi tiap orang, sehingga pilihan tetap diberikan kepada manusia. Either you mau menjadikan aku sebagai kiblat dalam hidupmu, menjadikan aku sebagai pusat untuk tunduk dan patuh pada Allah, atau you memilih yang lain. Ya. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Jika kamu mau iman, iman saja. Jika mau kufur, kufur saja. Ini menariknya Allah SWT itu. Sebenarnya kalau mau kita pikir sebagaimana kata Ustaz Fadil tadi, apa hak seorang budak di hadapan tuannya? Nggak punya hak apa-apa sebenarnya.
Kalau Allah itu tidak dikatakan sebagai Tuhan yang baik, mau dikatakan siapa lagi? Kalau sekarang ini, kalau orang jangankan hubungan antara budak dan tuan, pembantu saja. Pembantu rumah tangga dengan majikannya. Kalau ada majikan gini, terserah kamu deh, mau tidur di mana, mau pilih mana terserah kamu kamarnya, mau tidur di mana, mau makan apa terserah kamu. Kira-kira ada nggak beda antara majikan dan pembantu? Sudah nggak ada. Allah ini 100% kita ini milik Allah. Siapa yang ngasih kita mata, ngasih tangan, ngasih hati, ngasih segala macam semuanya Allah SWT. Wong kita ini diciptakan, created by Allah SWT. Kita nggak punya sebenarnya secara logika, nggak punya hak even 1% untuk tidak mentaati Allah SWT. Karena kita ini dari Dia. Kalau saya bikin mainan itu terserah saya, mau saya ngapain terserah saya, mau saya hancurin, mau apa, itu milik saya. I am the owner, kira-kira gitu. I am the owner. Allah itu Rob kita, Allah itu pemilik kita, Allah pengatur kita, Allah yang meng-create kita segala macam. Tetapi menariknya Allah, kita ini diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih. Tetapi tentu bukan Tuhan yang baik kalau Allah tidak mengajak kita, memberitahu kita, menasehati kita ke arah yang baik. Karena itu semua potensi menuju kebaikan sudah diberikan oleh Allah. Dikasih nabi, dikasih petunjuk, dikasih akal, dikasih feeling dalam hati. Ya, ada ayat Al-Quran yang menarik. Kita ini dikasih potensi untuk mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita dikasih potensi untuk melihat ini fujur, ini takwa. Bahkan yang sinyalnya dikasih oleh Allah SWT dalam hati. Kata Rasulullah SAW, as-sidqu tuma'ninatun. Kebenaran itu membuat hatimu tentram. Ya. Wal ithmu mahaka fi sadrik. Sementara dosa membuat gundah gulana di hatimu, nggak enak semuanya. Sinyalnya udah dikasih, bayangin. Kalau ibarat mesin itu udah kurang apa ini? Sudah dikasih sinyal yang kira-kira bisa menentukan ini baik ini buruk. Dikasih manual berupa Al-Quranul Karim, dikasih nabi-nabi, dikasih contoh-contoh orang yang kalau hancur begini, orang yang nggak taat begini, segala macam sih peluang. And yet Allah tidak memaksa kita. Kita diberi kebebasan. You mau milih serahkan, mau tidak milih silakan. Nah, setelah Allah merubah kiblat, itu bagi orang yang normal menggunakan pikirannya, hatinya, pasti dia taat kepada Allah. Dan hak Allah kalau misalnya you kalau tidak taat, saya bunuh semuanya, itu terserah Allah. Tetapi menariknya Allah SWT tidak memaksa kita. Dan Allah menyatakan walikulli wijhatun wa muwaliyah, terserah dia. Mau pilih apa dia, terserah dia. Kata Allah SWT, masing-masing komunitas terserah dia. You mau tidak taat kepada aku, terserah. Dan mau pilih Ka'bah sebagai kiblat, mau taat kepada Allah, mau pilih Islam, mau pilih Nasrani, pilih Yahudi, pilih Majusi, pilih taat kepada Allah, taat kepada nafsu, taat kepada terserah. Walikulli wijhatin wa muwaliha. Tetapi aku peringatkan, fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Terus kita menyangka enak ya, ternyata free, terserah kita ternyata. Tapi ingat, kemudian Allah mengancam kita secara halus. Ainama takunu, kata Allah, dimanapun kalian ada. You mau sembunyi dimanapun, ainama, dimanapun. Ainama itu apa namanya? Kalau dalam bahasa Arab, namanya salah satu huruf yang tidak ada batasnya. Ya, jadi seperti kapanpun, kapanpun itu kan berarti ya kapanpun, mau besok, mau lusa, mau kapan, ini dimanapun. Ainama itu maksudnya bahwa mau di mana, mau kita lahir di mana, mati di mana, tahun berapa dan keberapapun, itu menakutkan sebenarnya ketika Allah sudah ainama takunu, dimanapun kalian berada, ya'ti bikumullahu jami'an. Kamu semuanya akan menemui saya. Kamu semuanya akan ketemu saya. Karena itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ketika Allah berbicara walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, Allah berbicara pada konteks di dunia. Ketika apa? Ketika kita diberi pilihan. Ketika kita punya hak yang kita sebut dengan ikhtiar. Ikhtiar itu hanya ada di dunia ini. Saya mau nasi goreng apa nasi pecel ya, itu di dunia kita bisa milih. Saya mau sholat apa enggak sholat ya, di dunia. Saya mau pergi haji apa enggak haji ya, di dunia. Saya mau ini semuanya di dunia. Ikhtiar muncul di dunia. Tapi begitu kita ke akhirat, nggak ada ikhtiar lagi. Tidak ada ikhtiar lagi. Yang ada apa? Paksaan dari Allah SWT. Kita tidak usah pilih. Saya mau nasi pecel, ya Allah, tidak ada nasi pecel. Ini api neraka. Udah gitu aja.
Nggak ada pilihan di makanya Allah menyatakan, ingat, sekarang saya kasih kebebasan, terserah kamu. Mau kayak apa terserah kamu, kata Allah. Hanya saya inginkan fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Kalau tetap salah, ingat, ainama takunu, dimanapun kalian berada, ya'ti bikumullahu jami'an. Semua itu nanti akan aku kumpulkan. Semua akan menghadap kepadaku. Lah pada saat itu kata Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya aku terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Aku itu maha penentu, maha perkasa. Mau apa kamu sekarang? Kamu sekarang sudah tidak punya hak. Tidak punya hak. Karena itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, Allah itu sebenarnya punya dua hukum. Satu disebut dengan hukum fisik, yang kedua disebut dengan hukum moral. Hukum fisik itu banyak orang mengikuti Allah SWT. Kalau masuk api, kebakar kita. Kalau kita turun dari lantai 11 turun, seperti mau jadi Batman, mati kita. Semua orang taat kepada hukum physical law-nya Allah SWT, yang kita sebut sebagai hukum alam. Itu hukumnya Allah juga. Kenapa? Karena kita tahu konsekuensinya instantly. Ya. Kalau orang nggak makan, lapar. Nggak ada orang nggak makan, saya kenyang. Nggak ada. Orang nggak makan, ya lapar. Karena itu orang cari makan. Kenapa? Karena tahu resikonya. Yang kedua, hukum Allah itu adalah hukum moral. Yang konsekuensinya tidak langsung persoalannya. Allah misalnya menyatakan, innal ladina ya'kuluna al-mal al-yatam, ya, orang yang ya'kulul yatama dzulman, sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kulun nar fi butunihim, sesungguhnya mereka itu sedang makan api di perutnya. Siapa sekarang kalau kita punya yayasan anak yatim atau basis ngumpulin anak untuk anak yatim, kemudian uangnya saya makan di Oigur restoran, apakah saya merasakan neraka di sana? Nggak ada, enak. Satenya enak, gitu bilangnya. Ketika Al-Quran menyatakan innama ya'kulu fi butunihin nar, nggak ada narnya itu. Yang ada adalah delicious yang ada. Sehingga orang, mana konsekuensinya bohong, dibohongin sama ustadz, kira-kira kayak gitu. Nggak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya. Ini yang disebut dengan moral law, kata Imam Syamsul Sawri. Untuk hukum yang kayak begini ini, tidak semua manusia taat. Tidak semua manusia taat. Tapi untuk physical law, mau orang kafir pun taat. Mau orang kafir aja taat sama Allah SWT. Dia tidak berani tuh. Ayo coba, tidak ada yang berani. Ya. Untuk yang moral law itu tidak berani. Kenapa? Karena konsekuensinya tidak langsung. Konsekuensinya nanti. Kalau you tidak bayar zakat, hartamu tidak dikeluarkan, nanti itu dikumpulkan oleh Allah, dijadikan setrika di disetrikakan di punggung. Wah, saya udah 2 tahun yang bayar zakat, nggak ada tuh. Ya kayak begitu. Nah akhirnya kenapa? Ini yang membuat orang susah taat. Karena itu Allah mengancam, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Saya ingin cerita tentang orang yang sangat ngeyel. Namanya, kita semuanya tahu, Abu Jahal. Abu Jahal. Musuh Nabi itu secara garis yang paling top ada 3. Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah. Abu Lahab kita udah pernah cerita. Abu Lahab sama Abu Jahal ini kebalikan. Abu Lahab itu penakut, mati musuhin Nabi. Abu Jahal pemberani. Waktu perang Badar, Abu Lahab gak ikut, takut mati. Abu Jahal mimpin perang. Abu Lahab kikirnya minta ampun. Abu Jahal generousnya minta ampun. Jadi Abu Jahal segala macamnya pokoknya berbeda ini. Berbeda ini. Tapi yang paling mulia di masyarakat Arab saat itu adalah Abu Jahal. Kenapa? Karena dia generous, karena dia pemimpin suku, karena dia hebat, benar-benar punya tribalismenya kuat, nasionalismenya kuat, pembelaannya terhadap kaum, terhadap orang Arab hebat. Semua orang respect terhadap Abu Jahal. Tetapi tentu saja kehormatan yang diberikan oleh Allah seringkali berdampak apa? Kesombongan. Kalau orang itu banyak dihormatin, hati-hati, penyakitnya adalah arogan, pride. Mudah menyangka saya ini hebat ternyata ya. Jadi begitu. Makanya itu penyakit dihormatin orang, dianggap orang pinter, dianggap orang kuat, dianggap orang ngerti, dianggap segala macam itu penyakit itu. Kalau enggak, kita merasa mulai arogan, mulai pride. Benar juga, kayaknya saya emang hebat saya ini. Kira-kira jadi kayak begitu. Lah,
puncak orang yang sudah menganggap itu, kemudian dia merasa tidak butuh sama orang dah. Yang disebut dia merasa sudah cukup dengan dirinya sendiri. Dinasehatin, kamu siapa? Saya lebih tahu dari kamu. Misal dikasih itu kan cuma tafsir kamu, dan segala macam. Itu yang disebut dengan istaghna. Ya, istaghna. Lihat Al-Quran menyatakan di surat Iqra, di surat Al-A'la, Al-Quran menyatakan, kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'a mustaghna, ya. Ketika mereka itu melihat dirinya itu sudah istaghna, sudah cukup, sudah self-sufficient. Saya udah kaya raya, uang udah banyak, ya, kekuasaan saya banyak, yang ngikutin saya ini juga banyak, ilmu yang saya miliki juga banyak, saya kurang apa? Ya, persis seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu pendukungnya ibarat sekarang itu kayak kayak seseorang yang punya banyak pengikut, followernya banyak. Jadi dia, kurang apa dia? Kekayaan punya, pendukung banyak, segala macam dia punya. Sehingga dia merasa, apalagi yang saya takutkan, dia istaghna. Ini yang menarik. Kembali lagi ke 3 orang karakter tadi. Sementara Walid bin Mughirah ini musuh Rasul yang di pertengahan. Dia ya tidak terlalu pemberani, tidak terlalu takut. Jadi antik Rasulullah itu, kita bisa belajar dari cerita Rasul. Musuh-musuhnya itu antik-antik. Kisah satu contoh. Makanya Rasulullah SAW ada 2 Umar yang sama-sama memiliki karakter yang mirip persis. Sama-sama pemberani, sama-sama pembela kaumnya, sama-sama hebat, sama-sama generous, sama-sama berwatak keras tapi juga committed orangnya. Satu Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Ya. Dua-dua Umar nih. Dan Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu di antara 2 Umar ini. Siapa yang menang nanti? Umar bin Khattab. Karena Umar bin Hisham jadi Abu Jahal. Karena Rasulullah tahu kalau seandainya Islam dibantu oleh tipikal orang kayak begini, kuat Islam. Karena orang ini all out. Dia akan bela, dia akan dan segala macamnya. Bedanya cuma satu. Kalau Abu Jahal itu sudah dilingkupi dengan pride dan arogan, egonya muncul, tidak bisa humble dia di hadapan Allah SWT. Sementara Umar bin Khattab itu memiliki kekuatan itu. Lihat kurang apa musuhannya Umar bin Khattab terhadap Rasulullah. Dia bawa pedang, siapa yang bilang itu saya tebas kepalanya. Tidak ada orang takut, di respect, di honor, dapat segala macamnya di masyarakat. Cuman begitu surat Toha dia baca, luluh hatinya. Kenapa? Karena penyakitnya sebenarnya cuma penyakit pride. Yang membuat dia tidak taat kepada Allah adalah ketaatan terhadap kaumnya ini, terhadap bangsanya ini. Muhammad ini ngerusak bangsa saya. Dulu kita ini hidup aman, sekarang dia bawa agama ini bikin kacau balau. Tidak tahan dia dengan itu semuanya. Jadi yang membuat dia musuhan sebenarnya adalah ikatan culture-nya, ikatan komunitasnya, ikatan masyarakatnya, ya, nasionalismenya, tribalismenya. Itu mudah orang membuangnya itu. Kalau dia punya nilai yang lebih baik, emang peduli apa dengan saya menjadi Indonesia, saya Muslim. Mau saya jadi Australia, emang kenapa? Allah ridho misalnya, tidak jadi masalah misalnya. Orang mudah, gampang gitu. Tapi siapa yang berani melepaskan, saya tidak mau tunduk lagi dah. Emangnya saya mau tunduk terhadap ajaran dia? Tidak bisa itu, karena itu datang dari hati. Lihat, ikatan itu mudah dilepas oleh Umar bin Khattab. Kenapa begitu turun ayat itu? Ya, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Sungguh aku tidak turunkan Al-Qur'an itu untuk membuatmu susah, membuatmu menderita dan segala macam. Tetapi ini hanya peringatan bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Jadi mulai hancur itu. Ini disebut dengan syifa. Ya. Makanya ini hebatnya. Kalau sejelek-jeleknya Umar bin Khattab, itu ayat Al-Quran mampu menghancurkan semua arogan dirinya. Ya. Kita ini udah berapa juz baca ini. Arogannya tetap ada di sini. Baca berkali-kali, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tetap aja. Ya, itu bedanya kita.
Lah sementara Abu Lahab, kenapa dia tidak bisa? Karena sebenarnya munculnya ada dalam hatinya. Bukan hanya tribalisme dan nasionalismenya, tapi ada sesuatu yang lebih jauh di dalamnya. Apa itu? Egoismenya. Abu Lahab ini berasal dari Bani Umayyah. Kalau kita lihat, Arab itu dulu dikuasai oleh dua paling kuat, Bani Hashim dan Bani Umayyah. Bani Umayyah ini kelompoknya orang penguasa dan bisnismen, kaya-kaya dan penguasa-penguasa. Nanti di sini nanti dari keturunannya ini ada Utsman bin Affan yang kaya itu, yang nanti jadi menantunya Rasulullah. Ada Muawiyah dan segala macamnya ini, Abu Sofyan dan segala macam ini dari tribe Bani Amr, dari tribe-nya siapa? Abu Jahal. Yang kedua, ini tribe-nya orang-orang pinter, orang-orang yang akhlaknya baik-baik tapi tidak terlalu kaya, dari Bani Hashim. Ya, di situ ada Abu Thalib, ada Abdullah, ada Nabi Muhammad dan segala macam. Dari dulu ini compete each other dalam hal apa? Respect terhadap orang. Lihat, dulu itu tidak ada kehormatan melebihi kehormatan kaum. Karena kalau sekarang mungkin kehormatan itu sudah pada individu-individu, dulu itu pada kaum. Jadi kehormatan seseorang ditentukan pada kaumnya. Lah dua ini saling kompetisi nih. Satu mengadakan harta dan kekuasaan, satu mengadakan ilmu dan kesolehan. Karena itu yang megang Ka'bah selalu berasal dari mana? Yang memegang kunci Ka'bah dari Bani Hashim. Karena dia yang lebih pintar dan lebih soleh. Tapi ini juga dihormatin orang. Karena dari dulu, jangankan dulu, sekarang aja orang kaya dan punya banyak pengikut dihormatin orang. Di Indonesia, kalau ada orang kaya dihormatin orang. Ya. Terlepas dia mau jahat mau enggak, orang hormat. Sudah tidak kaya, miskin sekarang dia. Ya, ini tipikalnya. Sehingga mereka kompetisi satu sama lain. Begitu Nabi Muhammad muncul, Nabi Muhammad dapat Al-Quranul Karim yang Bani Umayyah ini tidak dapat. Sehingga Abu Jahal itu mikir. Lihat, kemarin saya cerita tentang 3 orang itu, Ahnas bin Syurek, Abu Sofyan, sama Abu Jahal, yang malam-malam mendengarkan Al-Quranul Karim dari Rasulullah itu. Ketemu lagi, loh kamu kok lihat lagi? Kan kemudian Ahnas mampir ke Abu Sofyan. Menurutmu Abu Sofyan, Quran itu benar nggak? Kata Abu Sofyan, benar itu Quran itu. Memang dari Allah itu. Tanya ke Abu Jahal, apa jawaban Abu Jahal? Benar itu, dari Allah itu. Kata dia, terus kenapa kamu tidak iman? Ini tanyanya Ahnas kepada Abu Jahal. Kata Abu Jahal, sebenarnya bukan masalah itu. Lihat, kita ini sudah kompetisi satu sama lain. Dalam hal kekayaan kita kompetisi, dalam hal respect kita kompetisi. Sekarang Bani Hashim itu punya wording, punya kalimat yang tidak dimiliki oleh Banu Umayyah. Kalau saya taat sama dia, wah makin hancur ini. Sebenarnya itu yang satu, tribalismenya yang ada di dalam tubuhnya Abu Jahal. Yang kedua itu sudah melahirkan egoisme. Saya lebih, nggak mau saya. Sehingga dia frontal melawan Rasulullah SAW. Frontal melawan Rasulullah SAW. Lihat kisah pertama perlawanan Abu Jahal di surat Al-A'la. Surat Al-A'la, surat keberapa Pak Gun yang hafalnya? Al-A'la 87. Yang pertama, kejadian yang pertama dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW adalah ketika Abu Jahal menyatakan, nanti dia ngumpulin orang-orang nih, nanti kalau Muhammad sholat pas di Ka'bah, begitu sujud taruh kotoran unta di sini. Jadi semua tribe ini bukan orang penakut seperti Abu Jahal. Kalau Abu Lahab itu omong doang, dia wah, tapi bilang itu takut dia. Itu Abu Lahab. Abu Jahal pemberani orangnya. Dia tribe-tribe itu suruh bawa kotoran unta. Begitu Nabi Muhammad sholat depan Ka'bah, set, ditaruh mana testisnya, mana yang kotorannya dari itu, mana semuanya ditaruh di sini semuanya. Nabi Muhammad sujud dilamain, tidak ngangkat-ngangkat Nabi Muhammad. Anaknya yang kecil, Fatimah Zahra, lari ke Rasulullah, dia nangis, ya abata, ya abata. Dia bersihin, jadi yang membersihin. Kalau orang Syiah sangat senang dengan cerita ini, ya karena sangat menyedihkan ceritanya. Dibersihkan dengan tangannya Fatimah dan menyatakan, apa salahmu ayah? Kenapa kok orang-orang menimpukkan kotoran ke punggungmu ayah sampai ke rambutnya dan segala macam? Mengapa kata Fatimah itu, mengapa orang memberikan kotoran sementara engkau memberikan kebaikan kepada yang lain?
Begitu Rasulullah mendengakkan kepalanya, bangkit dari sujud itu setelah selesai, Rasulullah berdoa, dan ini doa yang keras dari Rasulullah SAW. Ini awal-awal doa keras. Rasulullah menyatakan, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, terserah lu dah mau diapain Quraisy itu. Sampai kemudian Rasulullah menyebut 7 orang satu persatu. Ya Allah, azab itu Abu Jahal. Ya Allah, azab itu Utbah. Ya Allah, azab itu. Dan semua orang yang didoakan Rasulullah mati semuanya di perang Badar. Karena penghinaan yang besar-besaran. Jadi, ya nggak semuanya. Jadi kadang-kadang kita harus membaca sejarah itu harus lengkap. Kadang-kadang orang lihatnya, nggak kita semuanya juga harus baik. Ada waktunya di mana kita harus keras, di mana kita harus kalem. Ya, kayak, ya mohon maaf, misalnya Pak Tarmidhi Tahir. Misalnya ada orang benci Islam, ya nggak usah lah, harus ya diam, yang sabar. Wong Nabi Muhammad saja di Quran dibilangin kahin, dibilangin itu ya diam saja. Nggak semuanya tipikal kayak begitu. Ada orang yang mesti Taif dilemparin batu, segala macam, Rasulullah doain, ya Allah. Ditimpain mau disiksa, Rasul nggak mau, ya Allah mereka nggak tahu. Tapi ada tipikal orang yang oleh Rasul didoain, anggap saja dia ya Allah. Karena memang keterlaluan. Karena itu kita harus membaca sejarah juga secara tepat. Karena Islam itu bukan terus memaafkan terus. Kalau maafkan terus jadi agama Nasrani nanti. Maafin terus. Islam dihancurin, udahlah dimaafin aja. Ya, hancur ini. Ada istri kita mau dizinain, ya Allah ampuni dosanya ya Allah. Sudah dizinain ya Allah. Ya enggak begitu caranya. Ada tempatnya di dalam Islam itu. Karena itu kalau kita baca, tetapi itulah kesalahan orang Islam hari ini. Nabi Muhammad itu mengajarkan kita balance, kapan kita sayang, kapan kita keras, kapan waktunya kita menempatkan hukum secara keras, kapan kita menempatkan kasih sayang, sehingga balance Islam itu. Tetapi umatnya kadang-kadang memilih salah satunya. Kelompok ekstremis milih yang hadis yang keras-keras kok ini. Kok bisa, itu harus pukul, harus itu. Yang satunya, yang terlalu moderat, enggak, itu kalem, sayangi saja. Jadi enggak imbang kemudian Islamnya. Kita melihat tidak ada satu. Kalau terlalu ngambil yang itu saja, melihat kemudian nggak ada bagaimana penegakan terhadap keadilan. Kalau kemudian ngambil yang keras saja, kita nanti tidak ubahnya sebagaimana agama Yahudi yang juga sangat keras. Karena itulah kita mau dijadikan Allah sebagai the middle people, ya, ummatan wasaton, umat pertengahan yang mampu menjaga antara balance antara kekerasan dan kelembutan. Karena itu yang dipentingkan. Semua orang tua tahulah, kalau kita mendidik anak hanya dengan kelembutan, anak kita kurang ajar. Kalau kita mendidik anak kita dengan kekerasan, anak kita juga makin kurang ajar. Karena itu harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Kalau dilembutin saja, pasti tidak akan jadi apa-apa anak kita itu. Sholat akan malas, tidak pernah sholat. Udahlah nggak apa-apa Pak, masih kecil. Terus aja gitu, insya Allah nggak akan sholat. Jamin. Insya Allah itu. Jadi harus ada kelembutan ya dengan ketegasan. Semuanya harus ada. Semua harus ada. Saya berterima kasih kepada bapak saya yang memasukkan saya ke dalam kamar gara-gara saya tidak mau sekolah madrasah dulu. Karena teman-teman sudah tidak mau ke madrasah, saya sekolah sendirian. Bapak saya masukin saya dalam kamar dikunci. Kalau kamu tidak mau sekolah, udah saya keluarin. Saya sekarang merasakan itu sebagai kebahagiaan. Andai saya terus, iya nggak apa-apa lah, kamu udah mau punya teman, udahlah. Ya saya nggak ngerti agama. Saya ikut main terus sama anak-anak. Ya memang harus ada ketegasan kadang dalam beberapa hal. Ya ini yang kita ini maunya semacam itu menjadi orang Islam. Ada lembut, ada tegas, tetapi tetap profesional. Tegasnya kita dimotivasi oleh cinta, Itu yang mesti harus ada di kalangan umat Islam. Kisah yang kedua di surat An-Na'la. Menarik sekali Al-Quran menyatakan kok Al-Na'la. Iqra itu surat apa Pak? Al-Alaq, subhanallah. Berapa tadi Nasr? Al-Alaq 96. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Ini refernya kepada Abu Jahal. Tetapi apply kepada semua orang yang merasa cukup dengan dirinya sendiri, merasa cukup. Inna ila rabbikar ruj'a. Lihat, hampir mirip dengan itu. Ingat kata Allah, sesungguhnya semua nanti itu kepada Tuhan semuanya itu akan kembali.
Sesungguhnya kepada Tuhanmu itulah pengembalian, kata Allah SWT. Ar-ruj'ah. You mau melakukan istighna, mau toho kayak apapun, nanti ingat rujukmu itu ke Allah SWT. Ya, kata Allah SWT. Ara'aital ladzi yanha, apakah kalian melihat orang yang mencegah, ya, abdan idza shalla. Abdan di sini Rasulullah SAW. Ini pangkat tertinggi. Kalau Allah sampai menyebut seseorang sebagai abdan, itu top. Karena Allah menjawab apa? Perfect slave. Kira-kira kayak gitu. Ini loh, ada hambaku yang benar-benar taat kepadaku, benar-benar menghamba kepadaku. Itu hebat sekali kalau Allah sampai nyebut abdan. Itu puncak tertinggi yang bisa diraih oleh manusia. Ya. Sama dengan, makanya abduhu wa rasuluhu subhanalladzi asra bi abdihi. Kenapa abd itu tertinggi? Yang membuat Nabi Muhammad sampai bisa ke Sidratul Muntaha itu bukan subhanalladzi asra bi rusulihi, bukan subhanalladzi asra bi nabiyhi, bukan subhanalladzi asra bi abdihi. Karena penghambaannya kepada Allah SWT. Karena penghambaannya kepada Allah. Ini ada orang yang mencegah orang mau sholat. Ceritanya adalah di hadis Bukhari diceritakan, di Ibnu Katsir diceritakan, riwayat dari Ibnu Abbas. Trik yang kedua ini, setelah dikasih kotoran, apa kata Abu Lahab? La in ra'aita Muhammadan yusalli indal Ka'bah. Kalau kamu melihat Muhammad sholat depan Ka'bah, la ata'an ala unuqihi, tak cekik nanti. Ininya saya kecil, beliau pakai kain, nanti mau dibuletin, mau dimatiin. Kira-kira begitu. Ini planningnya Abu Jahal. Lihat, bukan orang yang penakut, memang dia apa namanya? Benar-benar melawan Rasulullah. Fabalagha allati apa ini? Fabalagha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampailah berita itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita bahwa kalau Nabi Muhammad sholat nanti akan ditaruh kain, akan ditekap. Kira-kira begitulah. Faqala, benar Rasulullah menyatakan, la in fa'alahu la akhadhul malaika, la akhadhul malaika. Kata siapa namanya ini, Rasulullah SAW, memangnya saya dikira takut, kira-kira itu kalau dalam bahasa kita. Saya akan tetap akan sholat. Kalau Abu Jahal berani-berani melakukan itu, malaikat yang akan mencekik dia, kata dia. Dan kata Ibnu Abbas, kalau seandainya itu dilakukan, maka akan turun malaikat langsung mencekik Abu Lahab. Dalam riwayat yang lain, misalnya di sini diceritakan, riwayat yang lain berkenaan dengan ayat selanjutnya. Au amara bil ara'aita in kana 'alal huda. Tidakkah kalian melihat, atau kalian bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu, yaitu Rasulullah SAW, itu berada dalam kebenaran? Ya. Au amara bit taqwa, atau dia sedang memerintahkan ketakwaan. Ini indah sekali ayat ini kalau mau kita renungkan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu kalau seandainya dia, orang yang tadi itu mau ngelawan Rasulullah, dia itu mendustakan Rasulullah, dia itu berpaling dari Rasulullah SAW. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu bahwa Allah semuanya mengetahui itu semuanya? Ada satu orang hamba Allah memerintahkan kepada kebaikan, memerintahkan kepada segala macam yang baik-baik. Ada orang mencegah, melawan. Memangnya Allah nggak tahu? Kira-kira kayak gitu. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanashfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad uzzabaniyah. Ini yang menarik. Kata Al-Quranul Karim, ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat itu terus menerus saja, niscaya aku akan tarik ubun-ubunnya, kata Allah SWT. Aku akan tarik ubun-ubunnya, ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil kelompoknya, golongannya dan segala macamnya. Sanad uzzabaniyah, maka aku akan panggil malaikatku, tentaraku zabaniyah untuk melawannya. Lihat, ancamannya ini bukan main-main ini. Falyad'u nadiyah sanad uzzabaniyah. Nah, kenapa ada ayat ini turun? Karena di sini dalam riwayat diceritakan, Ibnu Katsir menjelaskan secara menarik. Di mana tadi ya? Rawahu Ahmad wa Tirmidzi
wa Ibnu Jarir wa hadha lafdhuhu min tariq Dawud bin Abi Hind an Ikrimah an Ibni Abbas qala kana Rasulullah SAW 'inda al-maqam. Rasulullah SAW sedang sholat di belakang makom Ibrahim, ya, belakang makom Ibrahim. Famarra bihi Abu Jahlin, dan kemudian lewatlah Abu Jahal bin Hisham. Faqala ya Muhammad, alam anhaka an hada. Kamu itu nyegah kami gini-gini, apa yang mencegahmu melakukan ini segala macam ini, kamu kurang ajar, kira-kira kayak gitulah. Wa tawa'ada fa aghlada lahu Rasulullah SAW. Faqala ya Muhammad bi ayyi syai'in tuhaddiduni. Kira-kira kamu ini apa yang membuat kamu berani-berani melawan kami, mencegah kami segala macam? Memangnya kamu punya siapa? Kamu sendiri dicaci maki lah. Ini orang lagi sholat nih. Makanya kita berkali-kali saya bilang, kita menjadi muslim itu enak, nggak ada tantangan. Kurang kita lah, nggak ada berat-beratnya jadi muslim ini. Nah, dulu bukan main. Ya, sudah sholat itu dihardi-hardi segala macam, Rasulullah tetap sholat. Terus ama wallahi, kata Abu Jahal, sungguh demi Allah, katanya dia, inilah aktsara hadzal wadi nadiyan. Sesungguhnya aku lebih banyak punya pendukung di vale ini. Saya ini punya banyak pendukung. You mau ngapain? Ayo, kira-kira kayak gitu. Ini orang begitu itu. Kemudian turunlah ayat ini. Falyad'u nadiyah. Terserah. You panggillah semua teman-temanmu itu. Sanad uzzabaniyah. Tak panggil malaikatku. Kira-kira gitu kata Allah SWT. Sebagai apa? Ancaman. Dan itu langsung ketakutan. Dalam riwayat yang lain diceritakan, begitu Rasulullah sholat ini, kan dia udah planning tuh mau ambil dan ditegak. Begitu ngelihat, Abu Jahal takut, dia tutupin wajahnya, dan kemudian dia beringsut. Ketika orang-orang bertanya, mengapa engkau lakukan itu? Sesungguhnya antaraku dan Muhammad adalah api neraka. Dan dia menyaksikan itu, sehingga dia tidak berani melakukannya. Kata Ibnu Abbas, kalau sampai berani, dan dia memanggil orang-orang Zabaniyah itu turun dari langit. Ya, dan memprotek Rasulullah SAW menghabisi semua itu. Kapan matinya Abu Jahal? Abu Jahal meninggal di Badar. Ketika akan meninggal, dia bilang kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, penggal leher saya sini ya. Penggal saya di sini. Biar saya ini tahu, kaum saya tahu, saya ini pembela kaum saya. Dia bukan orang yang penakut. Ini pol-polan, orang kafir yang pol-polan. Ini Abu Jahal. Makanya disebut dalam Quran dalam Islam sebagai bapaknya kebodohan. Bukan tidak punya ilmu, dia punya ilmu. Bukan tidak punya kekuasaan, dia punya kekuasaan. Dia bukan orang yang kikir, dia punya segala-galanya dalam hidup ini. Yang tidak punya cuma satu, kesadaran untuk humble di hadapan Allah SWT, untuk humble di hadapan Rasulullah SAW, untuk humble di hadapan ajaran Islam itu. Tidak ada gunanya kita memiliki ilmu, tidak ada gunanya kita memiliki kekuasaan, tidak ada gunanya kita memiliki kekayaan, kalau semuanya itu membuat kita bangga, membuat kita terhalang dari memahami agama Allah, membuat kita menjadi hilang, membuat kita menjadi jauh dari ajaran Allah SWT. Jangan menjadi Abu Jahal baru yang hanya senang dengan memiliki harta, ilmu, kekuasaan, kekayaan, pamor, prestise, dan segala macamnya. Semua atribut duniawi ini. Yang begitu kita mati, nggak ada yang kita bawa lagi. Yang kita bawa hanyalah ketundukan kita kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Falyad'u nadiyah sanad uzzabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Karena itu setelahnya apa yang disuruh kita? Sujudlah dan takarrublah kepada Allah. Ayat ini indah sekali. Setelah cerita itu, apa kira-kira yang membuat kita mau? Setelah kita ketakutan kayak begitu kita baca ayat itu, pilihannya cuma dua, sadari semuanya. Karena itu perintahnya kemudian diakhiri dengan sangat indah. Wasjud, sujudlah kepada Allah. Rendahkan dirimu di hadapan Allah. Jangan mengandalkan otakmu, pikiranmu, kecerdasanmu, intelektualmu, mengandalkan hartamu, kekuasaanmu, prestisemu. Wasjud, sujudlah kepada Allah. Waqtarib, mendekatlah, getting closer to Allah SWT. Ya, ini indah sekali. Renungkan, bacalah, hafalkan surat ini, baca dalam sholat kita, renungkan maknanya, sadari kesalahan kita, kepongahan kita, dan benar-benar begitu wasjud waqtarib, sujudlah, sujud tilawah lah itu. Sujudlah, renungkan itu, minta maaf sama Allah. Ya Allah, jangan jadikan aku orang yang sombong, jangan jadikan aku orang yang kebelit dengan segala macam, menjadikan dunia ini menjadi segala-galanya. Ya. Dan ada gunanya semuanya sepanjang kita ini tidak mentaati Allah dan Rasulnya.
tafsir Ibnu Katsirnya insya Allah minggu depan. Saya hanya membaca dari Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga ada manfaatnya dan Allah iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya, sangat menarik sekali. Bagaimana tadi tentang Abu Jahal ya. Kayaknya Abu Jahal itu ada keturunan Madura sedikit ya. Dia suka nyekik pakai sarung, nyekik sini kan orang Madura suka sarung di sini gitu kan. Orang Sunda. Iya, orang Sunda ya. Tadi sudah kita gunakan dua kajian materi. Yang pertama adalah Ustaz Fadil, yang kedua Ustaz Yahya. Barangkali ada pertanyaan, betul Ustaz Fadil sudah pergi duluan karena ada keperluan. Tapi kalau ada pertanyaan Ustaz Fadil, silahkan akan saya tampung. Nanti akan dijawab oleh ayahnya, Pak Ali Fahmi ya. Dan beliau anaknya aja segitu hebat, apalagi bapaknya kan. Abdi lagi Pak. Abdi lagi ya. Silahkan kalau ada pertanyaan mungkin. Kalau tidak ada kayaknya sudah sangat jelas ya. Pak Azhari silahkan. Ustaz, yang ujung tadi kan urusan dari Al-Iqra. Setelah perang Al-Iqra Bismillahirrahmanirrahim kan. Ketika surah itu Abu Jahal kan belum muncul saya itu. Bukan perlakuan Abu Jahal untuk mencegah Rasulullah salat apa sudah terjadi begitu? Ketika turunnya ayat yang tadi. Itu kan awalnya surat Iqra, surat yang pertama turun sekali, Iqra. Apakah ketika itu turun, Abu Jahal sudah melakukan tindakan melarang Rasulullah salat? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama harus diketahui bahwa satu surat itu tidak turun secara sempurna. Ya. Jadi kadang satu surat itu turun 5 ayat dulu, diselah dengan surat-surat yang lain, nanti turun lagi, baru dijadikan satu. Jadi tidak misalnya Al-Iqra turun klub dari Iqra sampai terakhir Waqtarib, enggak kayak begitu. Bahkan ada yang turun paling akhir sendiri. Karena itu kompilasi Al-Qur'an berbeda dengan turunnya Al-Qur'an. Nah, makanya susunan yang dibikin sekarang ini sebagai mushaf itu adalah juga mengikuti Rasulullah. Jadi begitu turun segala macam itu Rasul menyatakan yang ini tempatkan di surat sana ya. Yang barusan turun itu masukkan ke Ali Imran, yang sana tadi masukkan ke situ dan kayak begitu. Jadi tidak langsung. Karena itu misalnya Iqra surat yang awal belum ada perbuatannya. Tapi yang terakhir, nah itu sudah berkenaan dengan perbuatan. Semuanya turun masih di Mekah, cuman pada periodisasi yang berbeda-beda. Terima kasih Pak Azhari. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, karena sudah matanya sudah terlihat, sudah muncul, mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk kajian kita pada hari kali ini. Sekali lagi saya umumkan mulai ahad depan kita akan sholat subuh jam 4.30 adzan, kemudian mungkin sholatnya sekitar jam 4.45 atau jam 5, sehingga ceramahnya tidak terlalu siang mulainya ya, karena memang sudah segitu jadwal subuhnya. Pak Dede, katanya ada pengumuman sebelum mengakhiri acara kita. Jadi sholatnya jam berapa? Sholatnya jam 5 paling lambat. 5 ya? Oh enggak, ini Pak Iqra saya lanjutin apa yang dari Pak Abu. Untuk hari Minggu memang berbeda dengan hari biasa ya. Hari biasa insya Allah kita mulai sholat subuhnya disesuaikan dengan jemaah yang hadir yang lain. Yang biasanya hadir di Westol untuk sholat subuh, nah itu untuk jam berapa? Ditentukan sama-sama itu biasanya juga. Terus untuk hari Minggu ya biasanya juga kita akan, mereka juga sudah tahu karena kita ada acara setelah jadwalnya masuk waktunya sholat jadi azan itu ya 15 menit 20 menit lah paling lama setelah azan. Jangan terlampau lama juga jangan juga kurang dari itu dan jangan juga lebih dari itu karena nanti terlampau siang karena kita ada ceramah 2 kali kan.
Jadi mohon yang hadirnya juga disesuaikan dengan jadwal sholatnya untuk yang subuh pagi. Karena minggu depan kalau tidak salah ada direct setting ya, sudah mulai ya. Jadi insya Allah belum tanggal 2 ya. Hah? The first Sunday of October. The first Sunday October, berarti tanggal 2 betul. Tanggal 2 udah mulai daylight saving, berarti subuhnya juga Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi 1 jam. Maju kan? Maju tuh. Enggak dong, lebih lama ya. Enggak, jadi Jamnya sih sama, cuma lebih lama kalau dimundurin. seandainya jam 4.30 subuh, maka minggu depan itu jam 5. Jam 5 ya, jam 5.30 Nah, setelah berubah. jadi mohon perhatiannya untuk minggu depan daylight saving, jadinya diperhatikan lagi waktu jadwal sholatnya. Pengumuman yang kedua bahwa Sabtu depan. Jadi Ya. tentang Sabtu minggu depan itu boleh nggak ngajuin permintaan untuk diundur, sebab ada beradu acara antara Halal Halal Minang Sayu, di mana situ ada Pak Heri. Jadi kalau mungkin. Iya, kebetulan yang ngatur itu dari yang berangkat haji gitu. Jadi saya nggak dalam. Mungkin akan dibicarakan lagi nanti Pak. Gitu. Iya. Nanti dibicarakan lagi. Iya, sama Pak Nil nanti. Pak Wanil ya. TBA, Oke. TBA. TBA lah. Insya Allah kalau memang tidak ada perubahan, sebetulnya TBA, TBC. kalau tidak ada perubahan, kalau yang Walimatul Hajj sekarang pengumuman juga udah disebarkan ini di komunitas dari masyarakat yang di permanen di sini, sudah disebarkan hari Sabtu depan. Nanti gimana aja yang mau dirubah. Nanti kalau kita mana lebih gampang lah yang dirubah, apakah Minang Sayu yang dirubah atau acaranya? Mestinya Masjidnya aja dirubah. kemarin Minang Sayu. Hah? Sabtu kemarin itu Minang Sayu kan, tapi karena Pak Heri haji maka kami tunda minggu depan. Oh, gitu. Minggu depannya beradu lagi. Kasihan Minang Sayu. Iya. Beda sekalian Pak. Coba nanti dia mau bicarakan lagi aja sama ini. Cuma memang Springvale nggak apa Springvale? pemberitahuan sudah disebar gitu. Minang Sayu udah. Untuk masyarakat yang lain pemberitahuan sudah disebar pada hari Sabtu depan. Tapi memang kalau untuk dirubah atau kita umumkan lagi ya nggak ada, insya Allah sih nggak ada masalah. Springfield Mayo. Mayo, Untuk Mandala. mungkin lebih cepat lebih bagus ya, lebih cepat lebih bagus informasinya. Biar nanti yang untuk ngerubah pun lebih gampang. Ya, mana yang lebih ini aja lah, mana yang lebih gampang dirubah gitu loh. Kalau untuk masyarakat kebetulan nggak ada pertemuan lagi nih, nggak ada pertemuan lagi sampai hari Sabtu depan. Jadi untuk memberitahukannya agak susah juga. Yang orang karena orang senior kan, orang senior lebih tidak pakai harus ditelepon gitu loh, karena nggak ada Facebook, nggak ada internet, nggak ada email gitu kan. Kalau yang lebih gampang dirubah mungkin yang mana, yang punya email itu kelompok mana gitu. Kebetulan yang senior ini nggak harus kita kontak, jadi mungkin agak satu persatu kita tahu. Itu aja, mohon insya Allah kalau memang tidak ada perubahan, hari Sabtu depan kita ada Walimatul Hajj. Lalu hari Minggunya tanggal 2 insya Allah pengurus Westol juga akan sebetulnya bukan refreshing, tapi memang kita habis Idul Fitri lalu menjelang Idul Adha kita juga ada pembicaraan, tapi insya Allah pembicaraan pada tanggal 2 itu kita mau di luar, istilahnya di porsi sambil barbekyuan. Siapa yang mau join juga kita insya Allah silahkan join bareng. Hari Minggu nanti kita sambil refreshing membicarakan masalah masjid, juga akan persiapan Idul Adha lagi yang insya Allah jatuh tanggal 6 hari Minggu atau tanggal 7 hari Senin. Tempatnya juga nanti kita akan bicarakan. Lalu masalah kebersihan masjid, saya buka untuk volunteer kebersihan dari Senin sampai Minggu. Silahkan kasih tahu ke saya hari apa yang bersedia, misalnya grupnya Pak Azari, Pak Zaryani sama
Siapa? Kismulah itu hari apa gitu. Saya sih negornya orang Aceh dulu gampang lah. Minggu aja, Sama orang Aceh. Sama orang Aceh jadi. Kita bikin minggu aja dulu, Pak. Oh iya, jadi orang Aceh hari Minggu. Nah. Nah, nanti siapa yang volunteer Pak Ikroman dan keluarga misalnya hari apa gitu. Siap di mana beliau? Hari Jumat Pak Ikroman dan keluarga. Alhamdulillah Jumat sama Minggu sudah terisi. Jadi kita mohon supaya biar kebersihan ini kita jaga semuanya. Tiap hari mungkin nggak selalu harus dibersihkan tiap hari, tapi memang biar ada petugasnya, biar kita merasakan bahwa kebersihan ini adalah tanggung jawab semuanya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Ada sedikit tambahan, ada seorang jamaah kita yang meminta tolong untuk meminta diisikan survei, katanya ada di sebelah sana. Surveinya bang siapa yang berkenan, silahkan mengisi survei 10 menit atau 5 menit untuk dirinya mungkin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada jamaah yang sudah hadir. Terima kasih kepada bapak-bapak ibu yang sudah membawa makanan pagi ini. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita, mudah-mudahan berpahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.